Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kepo. Dengarkan, kemarin ada ledakan bom terjadi di Gereja Katedral Makassar pada tanggal 28 Maret, tepatnya hari Minggu 2021. Orang menyebutnya sebagai bom bunuh diri yang ternyata dilakukan oleh sepasang suami istri dan menyebabkan puluhan orang terluka. Sebelumnya, pelaku sempat meninggalkan surat wasiat untuk orang tuanya. Apa sih isinya? Pelaku pamit dan siap untuk mati syahid. Mati syahid. Keesokan harinya, Densus 88 menangkap 4 orang terduga teroris di Condet dan di Bekasi. Polisi juga temukan 5 bom aktif saat melakukan penggerebekan. Para tersangka ini diketahui sempat mengikuti pertemuan untuk persiapan melakukan teror dengan bahan peledak. Hish. Kalau Gus Miftah jangankan bom, dengar petasan saja kaget. Petasan banting. Petasan banting kan? Lama-lama yang gua banting kalian. Ampun. Berselang 2 hari kemudian, terduga teroris juga melakukan penembakan di markas besar Polri di Jakarta. Wow. Tak lama pelaku yang juga wanita ditembak petugas hingga tewas di tempat. Ish. Nah, berbicara mengenai teror, saya teringat dengan Imam Muslim yang meriwayatkan sebuah hadis dari Jabir bin Samurah. Pernah datangkan kepada beliau SAW jenazah seorang laki-laki yang bunuh diri dengan anak panah. Tetapi jenazah tersebut tidak disalatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Coba, orang yang bunuh diri, jenazahnya tidak disalatkan oleh Rasulullah. Apalagi jika bunuh dirinya dapat mencelakakan orang lain. Semisal bom bunuh diri. Ancamannya jelas, kekal abadi dalam siksa api neraka. Bahkan pelaku bunuh diri pun akan masuk neraka meskipun awalnya dia berangkat untuk menunaikan apa yang disebut dirinya sebagai jihad. Berbicara tentang jihad, yang seringkali menjadi alat legitimasi bom bunuh diri bagi para ekstremis, menuntut umat Islam untuk memaknai jihad secara luas dan baik. Dengan kata lain, jihad dengan melakukan kekerasan, mencelakai orang lain, dan merusak fasilitas publik tidak sesuai dengan ajaran Islam yang diteladankan oleh baginda Muhammad SAW. Saya cuma mikir begini ya, kalian anak-anak band, suka ngebom kok pengen masuk surga? Pertanyaan saya, emangnya penjaga surga penjual petasan? Gus Miftah mencatat begini, seandainya sabuk peledak merupakan jalan pintas menuju surga, pasti orang yang mengirimmu tidak akan pernah membiarkan dirimu mengambilnya. Ya tinggal dewe kok, pakai sendiri. Itu namanya bukan jihad, tapi jahat. Itu bukan syahid, tapi sangit. Maka jihad yang paling berat sebenarnya adalah asadul jihad, jihadul hawa. Jihad yang paling berat adalah melawan hawa nafsu. Pertanyaannya misal, kenapa namanya hawa nafsu? Karena dari dulu yang membuat nafsu itu hawa, tapi yang salah selalu Adam. Itulah cowok yang selalu salah di mata cewek. Gak ada benarnya sama sekali. Nah, oke Sobat Kepo. Hari ini kita bertemu lagi di hari Jumat, hari di mana Gus Miftah hadir dengan membawa cinta. Gus Miftah, cinta kepada kalian, cintaku kepadamu seperti coronavirus. Tidak selalu nampak, tapi sangat serius. Karena Gus Miftah selalu kedatangan tamu-tamu yang istimewa. Siapa tamu saya malam ini? Kita lihat profilnya. Pagi, tetap olahraga, jaga kesehatan untuk tingkatkan imunitas. Assalamualaikum warga Bogor dan juga warga Jakarta dan sekitarnya. Kota Bogor akan memberlakukan kebijakan ganjil genap. Yang masuk ke kota Bogor menurun. Ini diambil dari exit tol Barnasia terkait dengan video yang menunjukkan terjadi kerumunan di Jakarta. Mudah-mudahan di era yang sangat tidak mudah, di era pandemi ini, kita selalu bersinergi, berkolaborasi untuk memberikan edukasi, memberikan motivasi, menyuntikkan energi kepada semua agar tetap semangat menghadapi pandemi yang sangat tidak mudah ini.
Alhamdulillah baik. Allah. Bos. Boleh buka? Oh boleh, sekarang boleh. Aman Kang? Kan kita sama-sama alumni. Sama-sama alumni. Kalian juga begitu, Bisel. Kalau putus dari pacar jangan bilang mantan. Apa tuh? Alumni. Kan bisa reunian. Kang Bima sehat? Alhamdulillah baik. Terima kasih Bos. sudah datang di Ngobrol Bareng Gus Miftah. Ini susah banget menghadirkan beliau ini karena kesibukannya ini. Luar biasa dan beberapa kali janjian baru hari ini bisa terlaksana. Kang Bima, bagaimana perkembangan COVID di Kota Bogor? Hari ini alhamdulillah relatif terkendali. Puncaknya itu 6 Februari 187 kasus positif per hari. Sekarang rata-rata Gus sudah di bawah 50. Sudah di bawah? Sudah di bawah 50 per hari. Per harinya? Iya, per harinya. Yang paling tinggi pernah berapa, Kang? 187. Ush. Oh, itu tinggi 187 per hari. per hari. Nah, menurut catatan saya Kota Bogor sudah di atas 1.800 kasus, betul? Total dari Total awal ya. Iya, iya. Bagaimana dengan fasilitas kesehatannya? Apakah masih mencukupi? Kita di 6 Februari itu yang paling tinggi, sempat agak ketar-ketir karena rumah sakit penuh semua. Tapi kemudian kita tambah ruangan isolasi di rumah sakit, kita dirikan rumah sakit lapangan, Gus. Jadi sekarang Semacam tenda gitu, Kang? enggak, jadi GOR ya kita sulap sedikit jadi rumah sakit lapangan dengan kapasitas Itu 60 tempat tidur. inisiasi dari Pak Wali? Ya, Luar dibantu oleh biasa. BNPB. Oke. Dibantu oleh Bang Doni Monardo. Oh, Bang Doni, oke. Saya punya capture berita ini, Kang. Sebelum kita lanjut ngobrolin soal pandemi. Ya. Ini ada judul berita yang bikin saya penasaran. Kita lihat capture-annya. Ini, Kang. Kekecewaan HRS ke Bima Arya yang tertuang lewat eksepsi. Nah, menyebut Kang Bima nih, katanya membuat kehebohan dengan berbicara ke media terkait HRS. Ya. Yang sedang dirawat di Rumah Sakit Umi. Ya. Ini ceritanya bagaimana, Kang? Yang saya lakukan itu kan sebagai ketua Satgas biasa-biasa aja. Ketua Satgas itu kan harus memastikan, Gus, kalau ada indikasi yang positif, kita harus pastikan prokesnya berjalan. Nah, waktu itu kan Habib ini datang ke situ, kemudian banyak informasi bahwa kemungkinan besar terpapar, ya karena ada kunjungan, ada kerumunan dan sebagainya. Itu aja yang kita pastikan. Nah, kalau kemudian langsung heboh, ribut dan sebagainya, ini menurut saya karena saat itu rumah sakit tidak kooperatif. Kalau saja rumah sakit waktu itu kooperatif dan semuanya terbuka transparan, nggak akan sampai seperti ini, gue saya kira. Artinya kalau kemudian berbicara soal itu sebenarnya nggak ada masalah personal, Kang ya? Nggak ada. Kan orang menggiringnya ke soal personal gitu. Nggak ada urusan personal, nggak ada urusan politik, nggak ada urusan kepentingan apapun. Ya. Ini murni penegakan protokol kesehatan. Oke. Menurut HRS sebelumnya beliau sudah melakukan tes PCR. Kemudian kenapa Kang Bima merasa perlu untuk melakukan lagi? PCR lagi? Waktu itu kan kita tidak tahu statusnya bagaimana. Ya. Menurut rumah sakit enggak ya. Nah akhirnya saya ngobrol baik-baik loh dengan Habib mantunya beliau ya. Menantunya beliau gitu ya. Kemudian disampaikan bahwa oke, kita akan PCR. Nah besok kemudian sepakati PCR. Oh, Ya. artinya berdasarkan konsensus bersama ya? Konsensus bersama PCR. Cuman persoalannya adalah ada kesepakatan yang tidak dilakukan. Semestinya ketika PCR itu disaksikan sama-sama. Ya. Ini tiba-tiba katanya sudah PCR dan kita nggak tahu. Dan nggak mau diulangi lagi ya? Nggak mau diulangi. Nggak mau diulangi nggak apa-apa. Kan saya ketemu lagi ya sama Habib Hanif. Ya kata Habib Hanif, nggak mungkin kita ulangi lagi. Oke, nggak apa-apa Habib, nggak diulangin. Asal kita tahu dikirim kemana dan hasilnya apa. Perkara diumumkan atau tidak kita paham. Ya. Belum tentu kita umumkan loh. Ya. Yang penting kita pastikan bahwa itu terjadi, bahwa itu dilakukan, kan gitu. Dan memang hasil positif atau negatif itu nggak ada peraturan harus diumumkan kan? Nggak ada. Jadi kadang-kadang saya begini, Kang, saya selalu ditanya, gimana Gus? Kok Gus kadang-kadang berbeda pendapat dengan Habib? Saya bilang, kalau sosoknya sama-sama kita hormati lah Ya. sosoknya. Tapi kan bukan berarti kita nggak boleh berbeda pendapat. Nah, pendapatnya tidak harus kemudian kita sama. Nah Kang, kembali ke soal pandemi nih. Saya punya video ya kalau nggak salah ya. Soal pengumuman ganjil genap di Kota Bogor. Kita lihat videonya. Nah ini dia. Assalamualaikum warga Bogor dan juga warga Jakarta dan sekitarnya. Kota Bogor akan memberlakukan kebijakan ganjil genap. Boleh dikomentari Kang, kenapa kok harus pakai naik mobil seperti ini ya? Minggu, ganjil
Waktu itu kita kan lagi turun ke lapangan sama Pak Kapolres sama semua kan. Nah, kita sepakati ganjil genap harus langsung sosialisasi. Siap. Kata tim humas, Pak Wali segera. Saya bilang ya sudah sekarang aja naik gitu. Kalau saya kan orangnya spontan Gus. Siap. Dan Enggak, ini artinya enggak direncanakan sama sekali ya? enggak, ya saya bilang saya lagi naik mobil ini kan, udah kalian naik aja, kita buat videonya di sini. Ya sekaligus memang buat saya mengumumkan sesuatu yang tidak biasa harus dengan cara-cara yang tidak biasa juga, kira-kira begitu. Nah, sebenarnya efektivitas ganjil genap untuk menekan COVID itu sejauh mana? Data menunjukkan sangat efektif. Sangat efektif. Sangat efektif, Gus. Jadi kita kan lihat datanya semua, trennya itu turun, drop. Dropnya itu sangat signifikan, bahkan sampai sekarang. Dan kita percaya bahwa ini karena ganjil genap mengurangi mobilitas warga. Bukan saja orang Jakarta yang masuk ke Bogor loh, tapi orang Bogor sendiri kemudian harus ngitung-ngitung kalau mau pergi-pergi karena ada ganjil genap ini. Nah, ini ada orang Jakarta masuk Bogor dan dihalangi. Siapa dia? Kita lihat videonya. Nah, ini dia yang viral. Ayo ding ding. Ini gimana ini Kang? Ini banyak orang nyangka ini settingan, Gus. Padahal enggak ya? Ini Pak Wali pasti settingan sama tim medianya. Yang enggak, saya baru dapat laporan bahwa Ayu Ting Ting putar balik ini ya sejam setelah inilah gitu ya. Dan ya memang ini yang terjadi. Sama sekali bukan settingan. Enggak, saya DM-an. Oh, katanya beliau direct langsung DM ke Pak Wali ya? DM ke saya minta maaf. Saya bilang memang mau kemana? Mau ke rumah temen. Memang nggak tahu. Oh, lain kali ngobrol dong kalau mau ke Bogor, nanya-nanya dulu saya bilang gitu. Ayu Ting Ting ke Bogor karena dia tahu alamatnya palsu. Kang Emil nelfon maghrib, saya ingat banget. Kang Bim, sabar ya. Nah, begitu kata sabar itu keluar, Sudah. saya udah tahu. Tanda. Saya udah tahu ini pasti Larinya positif. kemana?